Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi kita akan membahas tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Syarah Uqdul Jen halaman 14. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang bahwa kebanyakan daripada penghuni syurga adalah orang-orang fakir. Dan kebanyakan daripada penghuni neraka adalah para wanita. Kenapa bisa demikian? Maka di sini dijelaskan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uttali'tu fil jannati fara'aitu aksara ahlihal fuqara'a wa uttali'tu fin nari fara'aitu aksara ahlihan nisa. Rasulullah menjenguk ke dalam syurga, maka beliau melihat yang bahwa kebanyakan daripada ahli daripada syurga adalah para fakir. Kenapa demikian? Apakah maknanya yang masuk syurga itu orang fakir, sedangkan orang kaya itu tidak mudah masuk syurga? Walaysa haza yujibul fadlul fakiri 'alal ghani wa innama ma'nahu annal fuqara'a fil jannati aksaru minal aghniya. Fa akhbara an zalika kama taqulu aksaru ahli dunya al fuqara ikhbaran anil hali wa laysal faqru adkhalahumul jannah wa innama dakhalu bi salahihim ma'al faqri. Fa innal faqira iza lam yakun salihan la yafdilu. Jadi maknanya bukan bahwa pada dasarnya fakir itu lebih afdal, lebih mulia daripada orang kaya. Bukan demikian. Namun yang bahwa makna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahwa di dalam syurga itu lebih banyak orang fakir adalah tentang bagaimana kehidupan di dunia. Maka seperti yang kita lihat yang bahwa di dunia tersebut lebih banyak orang fakir daripada orang kaya. Karena seorang yang fakir apabila dia tidak beramal salih, apabila dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fakir tersebut pun tidak memiliki kelebihan. Karena masuk surganya seseorang bukan karena fakirnya, tetapi karena kesalehan amal yang dia lakukan. Maka ketika kita lihat di dunia ini lebih banyak orang fakir daripada orang kaya, maka begitulah kehidupan di syurga kelak. Kalau fakir di dunia seluruhnya beramal saleh, kalau orang kaya seluruhnya beramal saleh, maka si fakir dan si kaya itu akan masuk syurga. Namun pada realitanya karena terlalu banyak si fakir di dalam dunia, maka di syurga itu lebih banyak si fakir daripada si kaya. Qala al-Azizi wa dhahirul hadisi tahridun ala tarki tawasu'i binad dunya kama anna fihi tahrisunin nisa ala muhafadhati ala amriddin li alla yadkhilna nara. Al-Azizi mengatakan bahwa makna zahir daripada hadis tersebut adalah
anjuran kepada kita untuk meninggalkan mencari keluasan, mencari kejayaan, mencari seolah-olah syurga itu, seolah-olah dunia itu syurga. Jadi ini zahir daripada maksud daripada hadis tersebut. Kita harus qanaah, merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Jangan mati-matian dalam mencari kekayaan. Kalau Allah memberikan kekayaan kepada kita, ya kita syukuri. Jangan sampai untuk mendapatkan kekayaan tersebut, jangan sampai ketika mencari kekayaan tersebut, lupa kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti anjuran kepada para wanita untuk senantiasa memelihara dirinya, memelihara urusan agamanya, supaya mereka tidak masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembali wa talli'tu fin nari faraitu aksara ahlihan nisa. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke dalam neraka, maka beliau melihat lebih banyak penghuninya adalah perempuan. Lebih banyak perempuan yang beliau lihat. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Tirmizi. Hadis tersebut diambil daripada Anas, Bukhari, Tirmizi, yang diambilkan daripada Imran bin Husain. Apa penyebabnya yang bahwa perempuan tersebut lebih banyak di neraka dibandingkan kaum lelaki? Wazalika kasratud dukhulin nisa'i fin nari li qillati ta'atihinna lillah. Penyebab utama wanita lebih banyak di dalam neraka adalah karena sedikitnya mereka taat kepada Allah. Wali rusulihi, dan sedikitnya mereka taat kepada Rasul. Apakah para wanita tidak salat? Salat. Apakah wanita tidak melakukan puasa? Puasa. Namun, kebanyakan mereka ingkar. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang paling afdal tempat wanita tersebut di rumah. Yang paling bagus di rumah. Tetapi banyak daripada mereka yang keluyuran keluar rumah. Berjalan ke sana, berjalan kemari dengan dalih apa saja. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan yang bahwa wanita tersebut seperti tawanan. Maknanya apa? Apakah kita menawannya? Tidak. Syar'i yang menawannya agar dia lebih betah. Agar dia lebih banyak di rumah daripada di luar rumah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lebih dekatnya seorang wanita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia lebih dekat dengan Allah ketika dia berada di dalam rumahnya daripada berada di tempat lain. Ini wali azwajihinna. Sedikitnya wanita yang taat kepada suaminya. Sedikitnya wanita yang mampu menyerahkan dirinya tamkin sepenuhnya kepada suaminya.
Padahal surga daripada wanita, daripada istri adalah ridhanya suami. Kadang dia dalam memperlakukan suaminya tidak bagus. Kadang dia dalam keadaan ketika berbicara dengan suaminya tidak bagus. Kadang dia ketika ada rasa jengkel, rasa yang membenci suaminya. Inilah sebab sedikitnya para wanita itu taat kepada suaminya. Kemudian penyebab wanita itu lebih banyak di dalam neraka. Wa kasrati tabarrujihinna. Karena banyaknya mereka tabarruj. Apa tabarruj tersebut? Tabarruj tersebut wa tabarruju huwa iza aradatil khuruja min baitiha labisat afkhara siyabiha. Ay a'dhamaha. Makna daripada tabarruj adalah wanita yang ketika dia keluar daripada rumahnya, dia memakai baju kebesarannya. Baju yang khusus, yang bagus. Bukan baju rumahan. Kalau di rumah dia memakai baju begini, 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 begini. Namun ketika dia ingin keluar rumah, menggantikan dengan baju yang bagus. Lebih bagus baju dia keluar rumah dibandingkan baju yang dalam rumah. Padahal sudah dianjurkan kepada wanita ketika dia keluar rumah, pakailah baju yang kira-kira orang tidak menyukai melihatnya. Berjalanlah di jalan-jalan yang tidak ada para lelakinya. Padahal sudah dianjurkan. Kalau dia ingin membeli sesuatu di satu warung, di warung tersebut ada lelaki-lelaki yang duduk, jangan dia ke situ, cari warung lain yang lebih sunyi. Lebih aman fitnahnya. Ini. Tabarut, bagian daripada tabarut, memakai baju yang bukan baju rumahan ketika dia keluar daripada rumah. Wa tajamalat tazayyanan. Tabarut juga adalah mempercantik diri. Memakai alat-alat kosmetik yang membuat dia cantik, kemudian dia keluar rumah. Pada saat dia ingin keluar daripada rumah, memakai alat kosmetik. Adakala memakai bedak, memakai lipstik. Pokoknya merubah bentuknya yang asli, wajahnya yang asli. Bersolek. Bersolek itu tujuannya adalah mempercantik diri. Bukan larangan bersolek kepada wanita. Bersolek boleh ketika dia berada di rumah, ketika dia menunggu suaminya pulang kerja, bersolek dia. Tetapi tidak dianjurkan dia khusus bersolek ketika dia keluar daripada rumah. Karena ketika bersolek dia ketika keluar daripada rumah, maka tujuannya adalah agar dilihat oleh siapapun yang melihatnya. Ini tabarruj. Wa tahasanat. Ijtalabatil adha'ah. Memperbagus diri sehingga keluarlah rona ataupun aura sesuatu ketika dipandang oleh orang lain, merasa wow. Ini bahagian daripada tabarruj yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun dia keluar dengan suaminya, janganlah berlebihan. Gak usahlah pakai lipstik, biar aja seperti bibirnya sendiri. Paling menghilangkan bau tidak enak yang ada pada badannya. Tapi jangan
membuat aroma, adapun wangian yang lain yang keluar daripada tubuhnya. Itu pun masalah lagi. Kemudian tabarut yang terakhir, wa kharajat tafatunan nasi tastamiluhum binafsiha fa in saliman fi nafsiha lam yaslim nasu minha. Dia keluar daripada rumah menyebarkan fitnah, membuat fitnah kepada manusia. Apa maknanya membuat fitnah kepada manusia? Membuat rasa tertarik orang lain kepadanya. Dengan berhiasnya, dengan berpakaiannya, dengan berjalannya, membuat orang yang memandangnya merasa tertarik. Bagaimana menyebar fitnah? Membuat orang lain yang melihat dirinya merasa tertarik. Tastamiluhum. Ketika dia keluar rumah, dia ada pesona yang membuat orang lain tertarik kepada dirinya. Membuat siapa yang melihatnya merasa wow, merasa ingin begini, ingin begitu. Walaupun dia tidak melakukan sesuatu. Fa'in saliman fi nafsiha lam yaslim nasu minha. Dia ketika keluar dengan membuat ketertarikan orang lain yang melihat tertarik kepada dirinya, dia selamat. Dia tidak melakukan perzinaan, dia tidak melakukan hal-hal yang lain. Dia selamat. Namun orang lain tidak selamat. Orang lain menjadi matanya liar. Orang lain menjadi pikirannya liar. Orang lain menjadi merencanakan sesuatu yang liar. Ya ini, dia selamat, keluar berjalan, kemudian kembali ke rumah dalam keadaan biasa. Namun siapapun yang melihatnya, merasa tertarik, merasa berpikir begini, merasa berpikir begitu. Merasa ingin begini, ingin begitu. Inilah yang membuat yang bahwa orang lain tidak dapat selamat. Ini adalah keluar dalam keadaan membawa fitnah.